Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Nama saya Taufik. Di sini saya akan mempresentasikan tentang strategi dan perencanaan marketing komunikasi yang dilakukan oleh suatu brand, khususnya brand IKEA yang saya pilih. Apa itu IKEA? IKEA yaitu sebuah perusahaan furniture asal Swedia yang dimana IKEA itu didirikan oleh seseorang yang bernama Ingvar Kamprad yang berada di Småland, Swedia. IKEA itu bukan sekedar tulisan atau kata, tapi IKEA itu kepanjangan dari pendirinya itu sendiri yaitu Ingvar Kamprad Tarit Agunnard, di mana Ingvar Kamprad itu nama pendirinya. Emteret itu dan Agunnarд itu merupakan tempat di mana dia tinggal. Nah, itu sedikit fakta menarik dari IKEA. Nah, lalu semenarik apa IKEA? Kenapa saya memilih IKEA sebagai brand yang saya pilih untuk perihal strategi brand yang saya pilih? Jadi untuk IKEA sendiri itu semenarik apa? Bahwa IKEA adalah sebuah tempat terkumpulnya furniture yang direncanakan dengan suatu konsep yang bernama flat pack atau konsep yang hemat ruang dan biaya. Konsep ini diperkenalkan agar suatu produk itu mudah diangkut dan dapat dirakit sendiri oleh pelanggan. Nah, yang kemudian ada desain toko IKEA itu seperti labirin yang dimana memungkinkan pelanggan itu untuk bisa melihat seluruh koleksi produk untuk dieksplorasi. Nah, lalu yang ketiga, IKEA itu merupakan produk-produknya hadir di setiap negara itu selalu berbeda karena IKEA sendiri itu selalu memiliki strategi untuk memenuhi kebutuhan lokal. Di mana IKEA ada di suatu negara, maka di IKEA lain yang ada di negara lain itu pasti isian produknya itu berbeda. Jadi itu kenapa IKEA itu bisa dikatakan sebuah brand yang sangat menarik. Nah, di sini ada strategi yang IKEA lakukan. Kenapa IKEA itu sangat menarik sekali. Yang pertama itu ada dari segi target audiensnya itu yang jelas. Kenapa bisa dikatakan target audiens dari IKEA itu jelas? Karena target IKEA sendiri itu mentargetkan dari keluarga, kalangan muda, kalangan profesional, dan juga mahasiswa-mahasiswa yang mungkin saja sedang mencari furniture yang dimana itu selalu fungsional dan tidak memboros-boroskan suatu tempat. Kemudian IKEA juga itu menargetkan individu yang memiliki gaya hidup yang minimalis. Dimana kalau kita pernah masuk IKEA itu semua barang-barang yang mereka tawarkan, mereka sajikan itu bentukan barangnya itu selalu minimalis. Nah, yang kedua ada value proposition dengan slogannya yang berkata bahwa where life happens. Maksud dari value proposition yang strategi IKEA lakukan itu mengatakan bahwa produk furniture-nya itu mudah dirakit, desainnya itu yang estetis, dan harga yang ditawarkan dari IKEA itu sendiri selalu terjangkau, sehingga mereka bisa menekankan berkelanjutan dalam mengeluarkan produk-produknya untuk dipasarkan. Nah, kemudian pemasarannya yang mengikuti zaman. IKEA sendiri memiliki strategi selalu mengikuti zaman, di mana zaman sekarang itu ada yang namanya augmented reality atau disebut dengan AR. Nah, melalui suatu aplikasi, kemudian AR sendiri itu yang IKEA lakukan, jadi kita meskipun tidak bisa datang ke toko IKEA, kita bisa melihat barang-barang apa saja yang ada di IKEA itu secara langsung menggunakan AR atau VR. Lalu
ada fokus evaluasi dan penyesuaian yang strategi IKEA lakukan. Nah, IKEA ini memanfaatkan data pelanggan. Ketika kita sudah menjadi pelanggan dari IKEA, IKEA akan terus selalu menyempurnakan kampanye komunikasinya. Mereka akan sering meminta masukan dari pelanggan tentang apa barang yang kurang dan apa produk-produk yang kurang atau apa produk-produk yang memang sedang pelanggan butuhkan. Jadi mereka akan selalu terus mengeluarkan produk-produknya secara inovasi berdasarkan dengan kebutuhan pelanggan. Yang kemudian strategi IKEA ada itu menjadikan tempat pengalaman atau experiential shopping. Maksud dari strategi IKEA tentang experience shopping ini adalah desain tokonya IKEA itu yang berbentuk labirin, yang dimana yang tadi pertama itu kita sebagai pengunjung dari toko IKEA kita bisa mengeksplorasi secara luas dan secara detail tentang produk-produk yang IKEA tawarkan, sehingga kita juga bisa merasakan bagaimana keefektifan dari produk-produk yang IKEA tawarkan. Kemudian IKEA sendiri memiliki strategi yaitu aktif dalam media sosial dan konten digital. Nah, dari aktif di media sosialnya itu maksudnya bahwa IKEA itu aktif menggunakan media sosial seperti YouTube, Instagram, untuk mempromosikan tips dan desain interior yang mungkin saja awalnya kita tidak pernah terpikirkan dan pada akhirnya bisa menjadi terpikirkan. Nah, kemudian di dalam YouTube-nya sendiri, IKEA itu selalu memberikan tips sebuah DIY atau do it yourself sebagai inspirasi untuk melakukan penambahan tata ruang yang mungkin ada di rumah kita itu suatu ruangan yang memang masih banyak space dan kita tidak mampu untuk datang ke IKEA, tapi IKEA masih bisa menawarkan tips and trick yang lebih murah melalui DIY. Oke, terima kasih dari saya Taufik Rahmatul Rizky. Aura kasih bawa batu, nggak mungkin. Terima kasih.